Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum saya mulaikan menampilkan salah satu 7 jurus BK hebat. Jadi setelah saya mempresentasikan nanti materi atas wajib, setelahnya nanti saya akan mendengarkan lagu yang saya lihat Pak Ibu. Nah, jadi kita sama-sama ekspresikan lagi. Jadi itu gerakan saya ya. Waktu selesai sesi saya presentasi, saya menyampaikan ke rekan sejawat berbagi praktik lain minimal salah satu 7 jurus BK hebat. Dari 7 jurus BK hebat, yang pertama itu kenali potensi, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga menjaga resiliensi, yang keempat menjalin koneksi, yang kelima kolaborasi, yang keenam menata situasi, yang ketujuh yang keenam jaga konsistensi. Ada salah satu jaga konsistensi. Jadi ada salah 7 dari 7 jurus, 2 jurus seharusnya saya sampaikan ke rekan sejawat, tapi mengingat waktunya dan juga ambil syaratnya 1 jurus sudah alhamdulillah dari sini sampaikan. Jadi seharusnya saya sampaikan 2 jurus, yaitu jurus yang ke-6 dan ke-7, kolaborasi dan menata situasi. Saya ingin menemukan salah satu tuntutan tugas untuk menjadi fasilitator daerah. Jadi saya harus menyampaikan materi yang saya dapatkan pada saat latihan di Pujana. Mohon maaf saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Jadi kita hanya berbagi praktik baik. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, saya akan menyampaikan salah satu jurus BK hebat, yaitu jurus yang ke-7, yaitu menata situasi. Jadi di sini pada saat kami di Pontianak kemarin, kami ini ibaratkan pesilat tangguh, mendapatkan 7 jurus BK hebat dari fasilitator nasional. Pertama adalah berpikir sistem atau sistem thinking, yang kedua prinsip pengurangan resiko, yang ketiga adalah konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi keterampilan yang akan dikuasai oleh guru BK ini menganalisis 5 unsur dari berpikir sistem. Yang kedua mengenali ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk pengurangan risiko dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Yang ketiga adalah mengkombinasikan prinsip berpikir sistem dengan prinsip pengurangan risiko dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Untuk aja tadi, lingkungan belajar saya sudah aman, nyaman, menggembirakan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah lingkungan belajar di sekolah kita itu sudah aman, nyaman, menggembirakan? Ini adalah melakukan observasi dan refleksi pribadi terhadap lingkungan belajar Anda, berarti di sekolah kita. Lalu buatlah 3 kolom dalam jurnal atau kertas kerja Anda. Itu ancaman eksternal. Tulis 3 hal yang berpotensi menunjukkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di luar sekolah, misalnya pengaruh geng remaja atau senioritas dari luar. Yang kedua, konten kekerasan di media sosial. Yang ketiga, ketidakharmonisan di rumah. Dari ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan dari luar sekolah, apakah sekolah kita itu ada salah satunya Bapak Ibu yang kita rasakan sehari-hari? Pengaruh geng remaja atau senioritas dari luar, ada enggak? Merasakan enggak kita sekolah kita itu ada yang batasi di senioritas, banyak geng dari luar? Selama itu Bapak Ibu perilaku di luar hal ini juga kemudian konten kekerasan tetapi bahwa dengan adanya itu yang tetap mengaku rasa minta luar biasa. Jadi
dia tetap konten yang memang harus ditetapkan yang dia itu bawa dalam kehidupan saya. Itu nggak bisa sekali ada dalam cara yang berkomunikasi yang mudah tersinggung dan sebagainya. Salah satu pengaruh konten yang mereka dapatkan yang sifatnya negatif akhirnya akan terbawa dalam kehidupan saya. Karena saya juga konten mereka. Terima kasih Ali. Kalau tidak menyesal di rumah, bagaimana? Kita dapatkan sesuatu yang tidak harmonis di rumah. Bisa ya. Saya sekolah yang minim pengawasan, masih minim kegiatan pengembangan bakat, sistem pelaporan murid yang belum aman atau ramah. Itu yang kita rasakan sampai dari ketiga, ya, dari ketiga minim ketidakamanan dan tidak nyamanan di sekolah. Dari segi area sekolah yang minim pengawasan. Kalau itu kita ini tidak pengawasan kita. Kalau terima kasih. Ya, kita bersesuatu ya. Ya. Nah, yang Bapak Ibu rasakan, mana tadi? Tentang bakat Ali, kan seperti bakat kan yang dia istilahnya yang dia kembangkan oleh ekstra seperti pramuka, gamben, sepak bola, voli, nari, bagaimana tadi? Saat kita nak bertanya dia, ada pertanyaan. Dia sebenarnya kalau mereka punya potensi yang memang dia fisik dan mental perlu ditanam, sehingga akhirnya akan muncul keberanian sehingga nanti dua akan berakibat kembali kepada bakat dengan minat. Bukan seperti yang dulu saya bakat dan minat sebenarnya. Jadi kita memang harus lihat pelaku kemudian tindak lanjut dia yang jadi betul-betul ngarah ke arah kebaikan. Jadi usaha sekolah nggak ada kan kita melihat dari ekstra gamben, pramuka, terus nari, terus voli, sepak bola kan ada. Jadi sudah lama. Jadi sekolah itu sudah melibatkan istilahnya sudah menampung lah istilahnya bakat-bakat sebagai untuk sistem pelaporan murid yang belum aman atau aman. Sistem pelaporan murid yang belum aman atau aman. Misalnya karena bully lah kawannya. Apakah siswa itu datang langsung atau laporan dari teman yang lain? Bapak Ibu kita lagi sama kawannya. Jadi contoh yang pernah kita tangani itu itu kemarin kan dari yang kali yang kemarin kan waktu kemarin yang ada sibet ya kan. Jadi pelaku itu tidak melapor, korban tidak melapor, korban tidak melapor kepada yang berguru. Jadi tidak tahu setelah beredar video, dia mau tahu di istilahnya keengganan siswa untuk melapor itu agak sulit. Yang kecil kapasitas yang bisa diperkuat. Ini tuliskan 3 hal yang sudah ada dan bisa diperkuat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman dan memudahkan misalnya pembelajaran yang praktik, pembentukan berbagai klub berdasarkan minat dan bakat. Dan kita sudah memiliki klub minat dan bakat seperti gamben, voli, sepak bola, pramuka, terus tari, yang terakhir tari. Layanan konseling yang mudah diakseskan dan guru BK terlatih yang siap mendampingi. Bahwa di skop di SMP Negeri 1 Separoh kita memiliki 3 guru BK. Kita diskusi Bapak Ibu. Dari 3 aspek tadi, mana aspek yang paling dominan? Ini ada hubungannya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, aman, nyaman, menggembirakan. Aman, nyaman, menggembirakan. Terima kasih. Memang permasalahan di daerah kita misalnya tidak transport, kemudian rokok, kemudian kenakalan yang masih tidak pasti. Nah, itu yang sebesar itu. Kalau jadi kata berikan berat, misalnya lain,
pencurian, kemudian tindak kekerasan yang lainnya yang bisa mengancam warga sekolah. Jadi kami sebenarnya dengan situasi dan kondisi yang menyesuaikan dengan apa yang kami diri dari pendidikan sekolah dari pendapat pemerintah kelompok Bapak, terima kasih atas waktu ini. Jadi dari segi risiko dan keamanan dan ancaman dan apakah di lembaga Anda termasuk tinggi sudah ada. Jadi Bapak milih. Jadi apa konsekuensi? Apakah ada konsekuensi atau sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah? apapun yang dilakukan dia akan siap-siap karena tidak ada hasilnya, efek jarak tidak akan dikumpulkan. Kemudian yang pasti itu biarkan siswa hal yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kemudian kita menunjukkan kalau salah apa yang perlu kita perbaiki. Jadi kita tidak hanya menyalahkan, tapi juga kita cari solusi bagaimana biar dia yang bermasalah keluar dari permasalahannya, sehingga adik sekolah baru bisa terjamin, adiknya rasa aman, nyaman, memberikan, kemudian mereka bisa tumbuh dan berkembang. Itulah manfaatnya kita yang membuat aturan dengan sanksinya. Kalau aturan kata sanksi, dia tidak berjalan seimbang sampai dengan pemerintah undang-undang. Setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ya pasti ada sanksinya, dan sanksi itulah yang menyebabkan seorang yang takut. Tapi kalau tidak ada sanksi, maka sampai pun tidak akan takut. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat baik. Itu dan etis ya sama itu. Dan saya sudah untuk saling kerjasama. Sampai saat itu juga nggak bisa gitu. Ya, membuat sumber sederhana apa yang membuat kamu betah dan tidak betah sekolah. Ini belum pernah Bapak Ibu jalankan nih. Debat ya boleh nanti. Menggembirakan Bapak Ibu, tingkatnya pembelajaran yang interaktif, waktu dan uang pemain yang cukup, pengembangan minat dan bakat. Alhamdulillah sudah kita lakukan dan kita sangat sudah berbenah pada pembelajaran yang interaktif, tidak uang pemain yang cukup sebagai siswa. Kasusnya karena jawaban yang ekspor keluar. Kapasitas pengetahuan tentang bullying, uangnya pengetahuan tentang bullying, dan banyak kesalahpahaman tentang bullying. Misalnya bullying dianggap dengan dia fisiknya, ya, salah satunya itu candaan. Aturan kebijakan budaya bullying tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bullying. Ini hanya ada tindakan reaktif saat ada bullying dan tidak ditambah. Dia tak dialami sejak sekolah. Iya. Jadi tidak bisa coba meluangkan waktunya saya untuk berbagi baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya kita katakan apa dulu Bapak Ibu? Ya, mungkin berdiri dulu Bapak Ibu. Kalau masih bukan seri